Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai tugas proyek final UAS yang telah diberikan kemarin. Nah, jadi untuk artikel yang kami pilih di sini berjudul Support Vector Machine Combined with Feature Selection for Breast Cancer Diagnosis. Ya, mungkin sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Muhammad Nafi Nuristianto, dengan NIM 18.724.1084. Dan saya Muhammad Laudika Pramudia dengan NIM 187241066. Oke, jadi untuk latar belakangnya di sini, kanker payudara adalah penyebab kematian kedua terbesar bagi wanita di seluruh dunia. Lalu penyakit ini sangat memungkinkan disembuhkan jika diagnosisnya pada tahap dini. Nah, dan pentingnya alat bantu berbasis komputer untuk membantu dokter meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis. Selanjutnya rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan karena data medis umumnya memiliki banyak atribut atau fitur. Tidak semua fitur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses klasifikasi. Penggunaan terlalu banyak fitur dapat meningkatkan kompleksitas model dan menurunkan efisiensi proses komputasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana performa algoritma SPM dalam diagnosis kanker payudara? Yang kedua, apakah seleksi fitur dapat meningkatkan akurasi klasifikasi? Dan yang ketiga, fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam proses diagnosis? Oke, untuk tujuan penelitiannya di sini ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan metode diagnosis yang menggabungkan support vector machine atau SVM dengan teknik seleksi fitur. Lalu yang kedua menguji efektivitas seleksi fitur dalam meningkatkan akurasi klasifikasi tumor, sina atau ganas. Lalu yang terakhir mencapai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dataset yang digunakan, dataset breast cancer Wisconsin diagnostic dataset. Ini penelitian menggunakan breast cancer dataset ini diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Di sini keterangannya ada 983 record data dan ada 9 fitur. Target kelasnya ada 2, yaitu yang benign adalah jinak dan malignant adalah ganas. Nah, baik, untuk dataset yang digunakan untuk fiturnya di sini ada 9, di mana ini sudah diurutkan berdasarkan F-score yang paling mengaruh di sini. Jadi yang pertama ada F6, yaitu BEM nuklei, itu inti sel telanjang. Lalu F3, keseragaman bentuk sel. F2, keseragaman ukuran sel. Lalu ada F1, ketebalan gumpalan. Lalu yang kelima ada F7, yaitu kromatin halus. Yang ke-6 ada inti sel normal. Yang ke-7 ada F5, yaitu ukuran sel epitel tunggal. Yang ke-8 ada F4, yaitu adesi marginal. Dan yang terakhir ada F9, di mana ini merupakan pengaruh yang paling kecil di sini, yaitu mitosis. Selanjutnya support vector machine. Jadi SVM ini sendiri merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. SVM bekerja dengan mencari hyperlane terbaik yang dapat memisahkan dua kelompok data secara optimal. Keunggulan utama SVM adalah kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi pada berbagai kasus klasifikasi. Cara kerja SVM itu yang pertama memetakan data ke ruang fitur, yang kedua menentukan hyperlane terbaik, yang ketiga memaksimalkan margin antar kelas, dan yang terakhir mengklasifikasikan data baru berdasarkan posisi terhadap hyperlane. Nah, di sini itu merupakan ilustrasi hyperplane pada SVM. Nah, jadi gambar ini itu menunjukkan konsep kerja dari SVM itu sendiri, di mana titik berwarna merah dan biru itu merupakan dua kelas yang berbeda gitu ya. Lalu garis di tengah di situ merupakan hyperplane yang memisahkan kedua kelas tersebut. Nah, lalu SVM akan mencari hyperplane dengan margin terbesar sehingga proses klasifikasi menjadi lebih akurat. Selanjutnya feature selection. Feature selection adalah proses memilih atribut yang paling relevan dari keseluruhan fitur yang tersedia dalam dataset. Tujuan utama feature selection itu yang pertama mengurangi jumlah fitur yang digunakan, yang kedua menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan, yang ketiga mempercepat proses pelatihan model,
Yang keempat, meningkatkan akurasi klasifikasi, dan yang terakhir mengurangi risiko overfitting. Dan penelitian ini feature selection dilakukan itu sebelum pelatihan model SPM dilakukan. Oke, untuk metodologi penelitiannya di sini yang pertama akan dilakukan pengumpulan data, di mana ini akan menggunakan data breast cancer Wisconsin dataset atau data kanker payudara. Lalu akan dilakukan pre-processing data, di mana akan melakukan pembersihan dan persiapan data sebelum data digunakan. Lalu ada feature selection, di mana memilih fitur yang memiliki kontribusi terbesar terhadap klasifikasi. Lalu ada pelatihan model SPM. Jadi model dilatih menggunakan data hasil seleksi fitur itu dan evaluasi model atau mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi. Nah, selanjutnya di sini hasil perhitungan F-score sesuai artikel. Jadi ranking fitur terbaik itu seperti ini, dari mulai dari F6 itu yang pertama, dan yang kedua itu ada F3, yang ketiga ada F2, dan keempat ada F1, kelima ada F7 sorry. Nah, di sini tuh sudah diurutkan memang, dan yang digunakan untuk SPM-nya itu nanti ada 5 dataset tertinggi. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya merupakan hasil pengujian yang sesuai pada artikel di situ ya. Nah, jadi berdasarkan artikel ini hasil terbaik diperoleh pada pembagian data training dan testing sebesar 80-20 di sini. Nah, akurasi yang diperoleh itu mencapai rata-rata 99,51%. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kombinasi SPM dan feature selection itu mampu memberikan hasil klasifikasi yang sangat baik. Ini hasil penelitian artikel. Penelitian menggunakan metode support vector machine SVM yang dikomunikasikan dengan feature selection yang menggunakan metode F-score untuk diagnosis kanker payudara pada dataset Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WBCD. Hasil yang diperoleh yang pertama, model terbaik menggunakan 5 fitur utama yaitu F6, F3, F2, F1, dan F7. Akurasi tertinggi mencapai 99,51%, sensitivity tertinggi mencapai 100%, specificity mencapai 97,91%. Hanya terjadi satu kesalahan klasifikasi pada pengujian 80% training dan 20% testing. Selanjutnya kita masuk pada implementasi dari Python. Nah, jadi kita sudah melakukan dan mengimplementasikannya sendiri. Di sini kita yang pertama melakukan pre-processing sesuai yang di artikel gitu ya. Di mana ini akan membersihkan data, mengubah format data, dan membuat target klasifikasi, serta memisahkan fitur dan target untuk pelatihan model. Nah, lalu outputnya akan keluar di sini, di mana dataset yang awal adalah 699 baris, lalu setelah missing value-nya dibuang sebanyak 16 baris, maka dataset yang akan dipakai itu tersisa 683 baris. Dengan B9-nya 444 dan Malik9-nya 239. Selanjutnya, ini ada sintaksnya yang kita digunakan untuk menyimpan dataset yang telah melakukan proses pre-processing ke dalam file CSV agar dapat digunakan pada tahap analisis dan pelatihan model selanjutnya. Dikarenakan dataset kita itu bukan berbentuk CSV, jadi kita harus membuatkan CSV dan menambahkan headernya. Selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya di sini kita melakukan feature selection yang menggunakan F-score selection di sini. Nah, jadi kita akan membagi dataset menjadi data training dan testing ya. Lalu akan menghitung nilai F-score-nya untuk setiap fiturnya, lalu mengurutkan fitur berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian menyimpan hasil peringkat fitur ke file CSV sebagai acuan pemilihan fitur terbaik. Selanjutnya SPM. Nah, untuk di SPM ini sendiri kita melatih model SPM dengan normalisasi data serta mengoptimalkan parameter menggunakan grid search dan cross validation untuk memperoleh model terbaiknya. Lalu selanjutnya merupakan proses evaluation di sini, di mana pada proses ini kita akan menghitung matriks evaluasi model serta menghasilkan ROC curve-nya dan conversion matrix untuk mengukur performa dari klasifikasi SVM tersebut. Nah,
Lalu di sini merupakan output dari F-score selection-nya ya, di mana di sini sudah diurutkan dan hasil dari implementasi kami sedikit berbeda pada hasil urutan F-score-nya di sini, yaitu yang pertama di sini di kami itu F3, lalu kedua F2, dan ketiga F6, dan keempat F7, dan sampai terakhir yang ke-9 itu F9. Nah, ini output yang sama, cuman pada split training yang berbeda. Tadi yang 50-50, lalu yang di atas ini merupakan dari yang 70-30, dan yang terakhir pada 80-20. Dan ini output hasil laborasi pada setiap model. Nah, ini pertama itu ada yang kita sudah pisah tadi menggunakan metode grid search, dan di sini kita mengkolaborasikan antara gamma dan C. Dan di sini yang untuk persentil 50-50, kita bisa lihat saja model 1 sampai 9-nya dengan akurasinya rata-rata di atas 90%, sudah mendekati dari artikel. 70% yang di split 70-30 juga sama, dan yang untuk split 80-20 juga untuk C dan gamanya sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan akurasi dari semua model dan matrik modelnya ya. Nah, untuk ringkasannya di sini sudah tertera ya, dari split 50-50-nya untuk model 1 berapa, lalu split 70-30-nya juga untuk model 1 sampai 9 berapa, dan yang 80-20-nya juga. Dan juga sudah dibuat matrik model di sini ya. Jadi sudah dijelaskan di situ untuk partitionnya, akurasinya, sensitivity, specificity, dan lain-lainnya sudah dijelaskan di situ, mulai dari split 50-50 sampai di split yang 80-20. Nah, di sini visualisasi hasil partition matrixnya. Untuk visualisasinya itu Jadi grafik ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antara kelas DINAP dan ganas ya. Nah, jadi semakin mendekati sudut ke kiri atas ini, maka performa model itu semakin baik, semakin tinggi lah. Nah, lalu nilai AUC-nya yang tinggi itu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dalam membedakan kedua kelas. selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu menghasilkan akurasi klasifikasi yang sangat tinggi, yaitu 99,51%. Yang kedua, ada menggunakan metode feature selection F-score untuk memilih fitur yang paling relevan. Yang ketiga, mengurangi jumlah fitur yang digunakan sehingga model menjadi lebih sederhana dan efisien. Yang keempat, memiliki kemampuan deteksi kanker yang sangat baik dan dengan sensitivity sebesar 100%. Yang kelima, ada memberikan performa yang lebih baik dibandingkan beberapa metode klasifikasi sebelumnya pada dataset yang sama. Dan yang terakhir, berpotensi membantu tenaga medis dalam proses diagnosis kanker payudara secara lebih cepat dan akurat. Kekurangannya, dataset yang digunakan hanya Wisconsin Breast Cancer Dataset dengan 683 data. Yang kedua, hasil penelitian masih terbatas pada satu dataset sehingga kemampuan generalisasi belum dapat dipastikan. Yang ketiga, tidak membandingkan performa dengan algoritma machine learning yang lebih modern seperti random forest, XGBoost, dan deep learning. Yang keempat, model belum diuji menggunakan data pasien nyata dari rumah sakit. Yang kelima, proses optimasi parameter SPM menggunakan grid search dapat meningkatkan waktu komputasi dataset yang lebih besar. Dan yang terakhir, penelitian hanya berfokus pada klasifikasi kanker payudara sehingga belum diketahui performanya pada jenis kanker lainnya. Oke, untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan penelitian dan implementasi yang telah kami lakukan gitu ya,
Metode support vector machine atau SVM ini yang dikombinasikan dengan feature selection itu terbukti efektif dalam melakukan klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset Wisconsin Breast Cancer. Nah, penelitian asli memperoleh akurasi tertinggi sebesar 99,51% dengan menggunakan 5 fitur terbaik pada pembagian data split 80-20. Ini udah. Sementara itu, hasil implementasi yang kami lakukan menghasilkan nilai evaluasi yang berbeda dari artikel, yang kemudian dipengaruhi oleh perbedaan proses processing, pembagian data, optimasi parameter, menggunakan grid search dan cross validation, serta lingkungan implementasi yang digunakan. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tetap menunjukkan bahwa kombinasi SVM dan feature selection mampu menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi, sehingga metode ini layak digunakan sebagai pendukung dalam proses diagnosis kanker. Nah, jadi ini untuk referensinya yang kami gunakan, di mana ada artikel Akai MF pada 2009 di sini, yaitu support vector machine combined with feature selection for breast cancer diagnosis. Ya. Oke, mungkin sekian saja presentasi yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.